mengizinkan untuk Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan melawan kami. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau mengurapi kami semua dengan pengurapan yang baru, sehingga saat kami terima firman Tuhan, tidak ada satu benih pun yang akan tertabur dengan percuma, tapi benih itu akan tertabur di hati kami, di hidup kami, saat kami mendengarkan. Bahkan kami merindukan satu hal yang kami tahu, Tuhan, saat kami menjadi pelaku kebenaran, maka Kau akan menggenapi janji-Mu dengan perkara-perkara besar dan ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami mohon pengurapan yang sama atas hamba-Mu dan juga seluruh umat Tuhan yang mendengarkan pada sore ini. Kami mengingat Tuhan akan kasih setia Tuhan yang mulia dan ajaib. Kami merindukan Kau bekerja di tengah-tengah kami sore ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Saya meyakini bagi kita semua yang hadir, kita punya kabar yang sangat luar biasa. Amin. Bagaimana kabar kita Bapak Ibu? Iya, angkat ibu jari kita. Luar biasa. Sebelah kanannya, kabarku luar biasa. Kanannya. Sebelah kanan, kabar dahsyat luar biasa. Sebelah kirinya, kau hebat, kabarku luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah tahun kedua dalam perayaan Natal bagi seluruh umat Tuhan jemaat RBC. Karena terus Tuhan tambah-tambahkan dalam pelayanan kita, termasuk jemaat yang kita gembalakan dalam komunitas ini. Bahkan ketika RBC ini semakin dikenal oleh banyak orang, tentunya ada hal-hal yang perlu ditambahkan di dalamnya. Tentunya tempat untuk kita bersama-sama beribadah. Tahun lalu kita merayakan Natal masih di Damar Wulan Rum dan dihadiri hanya internal dari seluruh umat Tuhan jemaat RBC. Tapi sore ini saya melihat ada banyak teman-teman kita yang hadir. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah ini menjadi semangat dan tekad kita bersama-sama melangkah untuk kita terus maju dalam pengalaman kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Siapa yang siap sore ini diberkati oleh Tuhan? Amin. Bisa lambaikan tangan kita. Oke. Kita akan bersama-sama belajar pada sore ini, malam ini, dengan sebuah topik yang saya berjudul Kasihnya Memulihkan. Judul ini juga pada ibadah minggu yang lalu kita kupas, tapi dalam versi Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Sore ini kita akan bahas dari kitab Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita di awal tidak akan membaca semuanya. Kita akan membaca sampai di ayat yang ke-11. Ya, Bapak Ibu, dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca bergantian. Saya ayat 1, Ibu Bapak ayat yang kedua, kemudian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-11 yang terakhir nanti kita akan baca bersama-sama. Saya akan memulai lebih dahulu. Bapak Ibu baca dengan teriak, dengan kompak. Dan jika Bapak Ibu tidak terlihat, bisa dibuka HP-nya, tab-nya, Alkitabnya, supaya bisa membaca dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan memulai lebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri.
supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 11 kita baca bersama-sama. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang kasih-Nya yang memulihkan, maka sesungguhnya dari sejak awal ketika Tuhan membuat rencana dalam kehidupan manusia, tidak ada satupun yang gagal dalam kehidupan manusia, karena rencana Allah itu sempurna, rencana Allah itu ajaib, rencana Allah itu dahsyat. Dan di tengah-tengah rencananya, maka ada sesuatu yang menarik yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan ini. Dia memberikan yang terutama dalam kehidupan kita sebagai umat yang dikasihi Tuhan adalah kasih-Nya. Dan kalau kita bicara tentang kasih, maka sesungguhnya dari awal ketika mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sebetulnya kita sudah dapat merasakan bagaimana kasih dalam kehidupan kita. Dari sejak ketika kita mengenal Kristus dan kita menjadikan Tuhan sebagai Juru Selamat kita, dalam perjalanan kita menikmati kasih, kita menikmati pertolongan Tuhan, kita menikmati segala hal yang baik. Dan itu dikerjakan oleh Kristus Yesus yang punya planning dahsyat dalam kehidupan kita. Namun di tengah perjalanan umat Tuhan, orang percaya, tidak semudah apa yang menjadi harapan, tidak semudah apa yang menjadi impian dalam kehidupannya. Sama seperti Adam dan Hawa ketika Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Semua yang ada di taman ini boleh kamu makan, boleh kamu nikmati semuanya. Tapi ada satu yang tidak boleh. Kamu tidak boleh makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Perintah itu ditangkap oleh kuasa kegelapan dan kemudian dijadikan sebagai tempat di mana untuk meragukan firman itu yang telah ditanamkan kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa. Mengapa demikian? Karena ketika perintah itu dipelintir dan kemudian manusia itu menjadi ragu-ragu, mereka jatuh dalam dosa. Yang tadinya perintah itu ketat untuk mereka taati, tapi mereka mengambil buah itu dan makan, sehingga apa? Mereka jatuh dalam dosa. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan manusia. Dia buat sesuatu dalam hukum Taurat, dia kirim nabi-nabinya, nabi besar, nabi kecil, semuanya tujuannya cuma satu, untuk mengembalikan milik Allah, umat kepunyaan Tuhan, orang yang percaya kepadanya kembali mengenal Sang Juru Selamat. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Allah dalam peristiwa itu gagal. Karena apa? Manusia tetap ada dalam jatuh dalam dosa, manusia tetap ada dalam kebinasaan. Kemudian puncak dari kasih Allah itu adalah Kristus. Hari ini Kristus telah lahir, dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Ini yang saya maksud dengan memulihkan. Dalam bahasa Inggris, kata memulihkan itu diterjemahkan dengan kata restore, yang berarti mengembalikan atau memulihkan,
memugar atau memperbaharui dan membuat ulang supaya apa yang menjadi rencana Allah itu terjadi. Ini tidak berarti bahwa sesuatu yang diciptakan oleh Allah kemudian baru, enggak. Tetapi apa yang baru, apa yang telah dinodai oleh dosa tadi itu, dari keadaan yang lama dikembalikan kepada posisi, kepada hubungan yang semula, kepada kasih yang memang Adam dan Hawa itu nikmati ketika mereka belum jatuh dalam dosa. Tapi ternyata tidak semua orang menanggapi akan hal itu, sehingga ada banyak orang-orang yang tidak mengalami pemulihan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin gambar ini akan menolong kita bagaimana sebetulnya Allah itu memulihkan kehidupan seseorang. Tidak membuat sebuah ciptaan yang baru, tapi mengembalikan dan menjadi yang berharga. Anda pernah mungkin membaca tentang ini, kintsugi. Kalau kita pernah bekerja di Jepang, paling tidak kita tahu bersama-sama tentang ilmu dari para perajin periuk, tembikar, yang bagi mereka itu sangat berharga. Ternyata mangkok, piring, guci dan sebagainya yang pecah itu, yang ketika diciptakan oleh mereka dengan tujuan supaya sempurna dapat digunakan, tapi ketika jatuh pecah, pemilik dari piring perabot itu kemudian tidak membuangnya, tapi mengumpulkan kembali kepingan-kepingan yang telah pecah tadi itu. Dan kintsugi adalah emas. Dengan emas tujuannya apa? Supaya ada value, ada nilai yang berharga dari piring, gelas atau guci dan lain sebagainya yang telah pecah itu. Nah, demikian juga sebetulnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dulu ketika kita belum jatuh, manusia belum jatuh dalam dosa, sempurna hubungannya, connect, bagus, baik. Tapi kemudian itu rusak oleh karena dosa. Allah tidak membuang manusia yang jatuh dalam dosa. Dia menerima apa adanya. Dia rela mati di atas kayu salib, dan kelahirannya kita peringati. Ini adalah momen di awal di mana kasih Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Iya, karena ketika kita mendapati diri kita ternyata tidak sempurna, kepingan-kepingan tadi itu mulai dikumpulkan dan dibalut dengan darah Kristus, dibalut dengan cinta kasih Kristus. Sedemikian sehingga kita menjadi manusia baru, kita menjadi orang yang berharga, kita menjadi anak-anak Tuhan yang berharga di hadapan Tuhan. Karena itu kalau kita menikmati bagaimana kasih Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentunya dalam momen Natal seperti ini, mari kita bersama-sama merenungkan baik-baik. Sudahkah dalam perjalanan kehidupan kita yang kita notabene sebagai anak Tuhan, kita menikmati pertolongannya, kita menikmati kasihnya, kita menikmati segala hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi di dalamnya mungkin kita mendapati bahwa ada hal-hal yang kita temukan tidak sempurna, tidak seperti yang menjadi harapan kita. Kita mendoakan supaya kita dapat menantu yang baik, tapi ternyata juga tidak demikian. Kita berharap supaya anak-anak kita lolos, naik kelas. Ternyata tidak. Mengapa ada kegagalan seperti itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita udah berdoa lama. Ternyata kita nggak kunjung mendapatkan lapangan pekerjaan yang signifikan buat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan buat Bapak Ibu. Untuk mengalami pemulihan dalam kehidupan kita, itu ada syaratnya. Yang pertama, dari bacaan kita sore ini, pemulihan itu terjadi jika kita bersedia
menjadikan hati kita sebagai palungan untuk siapa? Untuk siapa Bapak Ibu? Untuk Yesus Juru Selamat kita lahir dalam kehidupan ini. Ayat 6 dan 7 mari perhatikan baik-baik. Ketika mereka di situ, Maria dan Yusuf, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Catat baik-baik yang mengatakan kalimat ini. Dibaringkannya di dalam palungan. Mengapa? Tidak ada tempat bagi mereka, Yusuf, Maria, dan Yesus yang akan lahir di rumah penginapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus lahir di kandang yang kotor, bau, menjijikkan, bahkan dibaringkan di palungan karena tidak ada tempat yang layak selain palungan, tempat makanan ternak, dan itu juga bau dan kotor. Dekorasi Natal tentang palungan dan kandang mungkin tidak akan pernah mewakili bagaimana kandang yang sesungguhnya dari milik gembala-gembala di Israel. Kalau kita perhatikan gambar tadi ya, gambar yang pertama, gambar ini sebetulnya adalah kandang yang dimiliki oleh para gembala atau orang-orang Israel yang punya ternak. Dan saya sudah pastikan bahwa kandang itu menjijikkan, bau, kotor. Setuju ya? Setuju? Kandang itu bau dan kotor, menjijikkan. Kalau nggak percaya datang ke rumah saya. Ya, saya pelihara ayam. Ayam saya cukup banyak. Ya. Kalau Bapak Ibu pengen memahami, mengerti baunya kandang itu seperti apa? Karena mungkin bagi Anda mungkin lahir di kota. Oke. Bagi orang kota mungkin kandang, bagi anak-anak kita mungkin nggak tahu kandang itu seperti apa. Hanya bayangkan dekorasi Natal yang ada kandangnya, ada bubuknya dan sebagainya. Gak pernah merasakan bagaimana mencium bau kandang yang kotor. Dan kalau kandang itu kotor, apalagi palungan. Palungan itu adalah tempat di mana ternak itu mendapatkan makanan. Ternak itu mendapatkan makanan dan itu pasti juga bau. Kadang-kala ada bagian-bagian makanan yang tidak dimakan dan itu dimakan kemudian, maka itu menjadi basi dan itu pasti bau. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah kita bertanya mengapa Tuhan Yesus itu mau lahir di kandang? Apakah karena kebetulan gak ada penginapan di Bethlehem? Saya meyakini tidak. Kalau sebetulnya dipaksakan, aku ini mau melahirkan, istriku mau melahirkan, ini lahir ulang, pasti akan, apalagi kalau Yusuf dengan kekuatan keuangannya dalam tanda petik itu bisa bayar penginapan. Mungkin ada, gak ada tempat bagi Yesus di rumah penginapan. Dan ini berbicara tentang hati manusia yang diwarnai dengan kebusukan, kekotoran, dan bagi Allah menjijikkan. Tapi itu yang mau lahir di tengah-tengah kita. Hati yang hina, hati yang busuk, hati yang kotor, hati yang menjijikkan bagi Allah. Tapi ternyata Yesus itu mau lahir. Ini berita sukacitanya. Sekalipun kita hina, sekalipun kita nggak sanggup menikmati bagaimana pertolongan yang seperti orang lain, atau mungkin kita berkumus demikian rupa dan kita jatuh bangun di dalamnya untuk menampaki realita kehidupan kita. Yang jelas di tengah-tengah keberdosaan, keburukan kita sekalipun, Tuhan
Yesus di hati kita. Dan jadikan hati kita ini sebagai palungan tempat Yesus lahir. Jadikan Yesus itu Raja yang bertahta dalam kehidupan kita. Dan jangan tempatkan Yesus di tempat lain selain di hati kita. Tapi yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita, ada banyak anak-anak Tuhan yang menempatkan Yesus bukan di hatinya, tapi di tempat-tempat lain. Apakah rasa? Tidak pernah rasa. Coba bayangkan, kalau kita punya rumah, di rumah itu ada beberapa kamar. Memang ada kamar untuk anak kita, untuk kita pribadi, suami istri, anak-anak. Tapi ada satu kamar sebetulnya yang kita tempatkan untuk Kristus, untuk Yesus. Dan di rumah itu kita undang Yesus masuk rumah. Dan kita katakan kepada Yesus, Yesus, kau boleh ada di rumah ini. Tapi ini kamar saya, ini kamar anak-anak, ini kamarmu Tuhan. Engkau tak boleh ada di kamar kami, engkau tak boleh di tempat-tempat yang lain. Itu sebetulnya menandakan bahwa kita sedang menempatkan Yesus di tempat lain dan bukan di hati kita. Seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, seorang anak Tuhan yang dipulihkan, dia menempatkan Yesus bukan di kamar di rumahnya, tapi di seluruh kamar kehidupan di rumahnya, di seluruh hidupnya, sehingga setiap detak jantung kehidupan kita dalam pengiringan kita kepada Kristus, hanya Yesus yang nampak dalam kehidupan kita. Kalau itu terjadi, kita menempatkan Yesus di hati kita, Yesus hati kita sebagai palungan, maka restorasi, pemulihan itu akan terjadi. Yang kedua, pemulihan akan terjadi. Pemulihan akan terjadi jika kita mau rendah hati. Seperti apa? Seperti gembala. Ayat 8, 15, dan 16. Nanti kita perhatikan. Di ayat 8 perhatikan baik-baik. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Menjaga kawanan ternak mereka. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Natal pertama justru disampaikan beritanya itu kepada para gembala? Kok bukan kepada para pejabat? Kok bukan kepada orang-orang yang dulu dalam pemerintahan? Tapi justru kepada para gembala. Saya yakin tidak ada satu yang kebetulan. Mengapa justru pada berita Natal pertama itu disampaikan kepada para gembala? Kok bukan kepada orang lain, para pejabat? Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, gembala itu sebetulnya adalah ciri hidup dari kehidupan yang sederhana. Kalau kita masuk dalam sejarah Yahudi, maka pekerjaan gembala itu pekerjaan yang dalam kasta yang sangat rendah dibandingkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Orang upahan, bahkan domba yang dimilikinya, yang digembalakannya, itu bukan milik gembala itu. Dan hidupnya nomaden. Kalau hari ini tanggal 26 Desember misalnya ya, ada di wilayah Cakrawala misalnya. Kalau Cakrawala pada rumputnya sudah habis, orang ini, gembala ini akan pindah ke tempat yang lain. Kalau di tempat ini sudah habis, akan pindah lagi, akan pindah. Dan itu nomaden. Dan orang nomaden meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya. Untuk apa? Untuk gembala, supaya mengerjakan pekerjaan, mendapatkan upah. Itu pekerjaan yang sederhana, pekerjaan yang sebetulnya tidak masuk hitungan bagi kebanyakan orang. Bahkan para gembala bagi orang Yahudi adalah pekerjaan yang sebetulnya nomor kesekian kalau memang tidak ada pekerjaan yang lain. Tapi pertanyaannya, mengapa kok berita Natal pertama itu justru disampaikan kepada para gembala?
ciri hidup yang rendah hati dan sederhana. Kesederhanaan dan rendah hati. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-15 dan 16 tadi, mari kita tengok lebih dahulu apa itu rendah hati. Rendah hati itu sebetulnya simpel, mudah menerima nasihat, tidak angel dikandani atau bahkan ngeyel, tetapi siap menerima nasihat atau masukan, bahkan jika nasihat atau masukan itu merupakan sebuah koreksi. Orang yang rendah hati akan tetap menerimanya. Dan orang-orang yang seperti itu akan mudah sekali untuk dipulihkan, karena gampang dikandani. Orang ngeyel. Pernahkah kita pukul anak kita karena ngeyel? Pernah, untuk disiplin. Tapi mukulnya mungkin tidak sembarangan pukul, sebagai bentuk disiplin sebagai anak-anak orang tua yang mengajarkan dipantat, ya. Tapi kalau saya perhatikan, saya waktu kecil, ya orang tua saya itu kalau pukul juga sembarang mukul. Iya, saya nakal, tapi nakal saya nggak sampai kebablasan lah ya. Nakalnya pulang sekolah, kemudian nggak bantu orang tua di desa kan biasanya kalau bantu orang tua ambil air atau ternak dan sebagainya. Saya enggak. Saya pernah sekolah belayang. Belayang biasanya kalau belayang berarti sore baru datang lagi pulang, makan malam. Dan itu berulang-ulang terus. Dan itu kalau terakumulasi, bapak saya itu sudah titen nono gitu. Dan sehingga ketika waktunya betul-betul mendapatkan kesalahan, saya mendapatkan hukuman itu. Ya, pukul pernah, disawat disawat sandal lili, tahu sandal lili yang tebel belakangnya ya. Saya pernah, bahkan saya pernah dibondo di tengah-tengah pilar rumah itu sampai ke puyung-puyung karena nakal, angel dikandani. Orang-orang seperti itu kalau tidak ketemu Kristus dan membuka hatinya, tidak akan pernah mendapatkan pemulihan dalam kehidupannya. Tapi orang yang mudah dinasihati, menerima nasihat, tidak ngeyel, gampang dikandani, bahkan apa yang disampaikan itu sebuah koreksi, dia akan menerima dengan rendah hati, sekalipun posisi kedudukan itu orang yang menasihati, yang ngomong dengan kita itu adalah bawaan kita, anak buah kita, tapi kita bisa menerima dengan baik oleh karena kita adalah orang yang rendah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gembala ini adalah orang yang betul-betul rendah hati. Perhatikan baik-baik ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, ayo mari kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bisa enggak gembala ngomong, nanti dulu, tunda dulu, kita belum kasih makan ternak kita? Oh bisa. Tapi ternyata ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Cepat-cepat diberitahukan, tidak kemudian menunda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri orang yang berhasil tidak pernah menunda. Ya. Kemarin malam, seusai latihan, seusai setting sound system dan dekorasi dengan teman-teman, Tata tidak ikut di sini karena memang dari sejak sore ternyata dia itu menunggu tukang rosok yang datang untuk ambil rosokan di rumahnya Nata. Ternyata dintainya nak teko-teko sampai jam 8. Sampai pemilik rumah Pak Steve dan Ci Ina dan kemudian Nata itu kan sempat ke Getsemani, balik lagi tukang rosoknya belum teko. Ternyata datangnya
bangunnya 8:30 dan itu sudah malam. Saya memang sengaja untuk dari tempat ini jumpai Nathan supaya saya bersemangat, tak candi begitu ya, supaya dia semangat. Ternyata nggak teko-teko. Dan itu sebetulnya kesempatan. Bisa nggak Nathan menunda besok? Bisa, tapi ternyata enggak. Dia lakukan malam itu. Karena itu Bapak Ibu bisa tangkap baik-baik. Jangan pernah menunda. Apalagi kalau kesempatan itu adalah kairos yang Tuhan kasih buat kehidupan kita. Kalau kairos kita nggak cepat-cepat lakukan itu, kita kan nggak pernah menjadi orang yang berhasil seumur kehidupan kita. Tapi kalau kairos itu kita tangkap dan kita masuk di situ dan kita tahu bahwa itu adalah waktunya Tuhan untuk kita, maka kita akan menjadi orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Karena kairos secara kesempatan tentang waktu dalam pernikahan, dalam pekerjaan, studi kita dan semua hal kita harus tangkap baik-baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, pemulihan itu akan terjadi jika kita dapat berespon benar. Amin. Jika kita dapat berespon benar. Kembali kepada gembala ini, ayat 9 dan 11. Ya, mari kita akan perhatikan. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan itu di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan, perhatikan baik-baik, bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ketakutan mereka ini itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan sesuatu sandiwara, tapi betul-betul takut karena pada waktu itu orang-orang Israel masuk pada fase kegelapan. Allah belum pernah berfirman, Allah belum pernah berbicara, masuk dalam zaman Maleakhi menuju Matius perjanjian baru, masuk pada masa kegelapan. Sehingga kalau malaikat itu didatangi penggembala itu didatangi malaikat, maka sebetulnya ketakutan mereka itu tidak dibuat-buat, betul-betul mereka takut. Tapi ketakutan mereka itu akan kembali sirna ketika malaikat ngomong begini. Ayat 11, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ketika kalimat-kalimat itu disampaikan kepada malaikat, kepada para gembala, apakah gembala menunda? Di bahasa sebelumnya tidak. Mereka cepat-cepat berangkat, mereka pergi, dan itu adalah bentuk respon yang benar, responsif. Ketika berita itu disampaikan, gembala langsung cepat-cepat. Padahal kondisinya waktu itu betul-betul gembala ini mengalami ketakutan yang amat sangat. Karena tiba-tiba dalam kegelapan di padang belantara di Efrata, terang bersinar menyinari kegelapan itu, dan kemudian ada suara yang mengatakan berita itu disampaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka punya respon hati yang benar. Respon yang benar itu pengertiannya adalah merupakan sebuah tindakan atau sikap, bahkan perkataan. Untuk apa? Untuk kejadian yang berhubungan dengan kita. Bahkan kalau kita bicara tentang respon, itu bicara tentang tanggap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggap itu memiliki pengertian segera mengetahui atau keadaan, segera mengetahui atau keadaan, dan memperhatikan sungguh-sungguh, cepat dapat mengetahui dan menyadari gejala yang timbul. Kalau kita hidup sebagai suami dan istri, kita sudah tahu persis gestur tubuh pasangan kita, respon wajahnya dengan kita yang saat senang, saat susah, saat marah, kita tahu. Bahkan kita belum diomongi saja,
ketika wajahnya ditekuk, cemberut begitu, oh istriku sedang marah. Kita sudah tahu, kita punya respon di situ. Sebaliknya, kalau suami kita itu diem sepanjang hari, disuruh makan, ngomong juga, tapi gak dilakukan, dia berarti dia sedang marah. Dari situ saja kita sudah tahu dan kita boleh berespon. Apakah kita tanggapi dengan kemarahan juga, apakah kita tanggapi dengan cara yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu respon. Nah, kalau bicara tentang respon, ada dua contoh yang saya mau sampaikan. Di Perjanjian Lama itu ada Daud dan Saul. Di Perjanjian Baru ada Petrus dan Yudas. Sama-sama sebetulnya mereka itu jatuh dalam dosa. Tapi ternyata yang membedakan adalah karena mereka punya respon yang berbeda, sehingga mereka memiliki satu keberbedaan. Daud dipulihkan, tetapi Saul tidak dipulihkan. Petrus dipulihkan, tetapi Yudas tidak dipulihkan. Perhatikan baik-baik. Ada dua hal yang pernah dilakukan oleh Daud dan itu sangat fatal. Yang pertama adalah dosa perzinahan, dan yang kedua adalah dosa bagaimana ketika Daud itu sudah jaya dan semua kekayaannya dihitung. Dan ketika yang pertama dia ditegur oleh Nabi Nathan karena perzinahan dengan Batseba, apakah Daud sebagai raja dengan otoritasnya bohong kamu? Enggak, saya tidak melakukan itu. Dia enggak. Karena yang berbicara itu adalah hamba Tuhan, yang berbicara itu adalah utusan Tuhan. Maka dia katakan, aku mengaku berdosa. Dan Daud memang terima konsekuensinya, tapi dia terima, dia mengakui. Dan Mazmur 51, di Mazmur 51 itu bentuk bagaimana pengakuan Daud, bagaimana dia mengaku di hadapan Tuhan karena kesalahannya. Yang kedua, ketika dia dalam masa kejayaannya, semuanya keadaan aman. Yoab disuruh menghitung rakyatnya, disuruh menghitung kekayaannya, disuruh menghitung semuanya. Tapi Yoab memperingatkan, jangan, itu kejahatan bagi hadapan Tuhan. Tapi ternyata Daud juga mau dengar apa kata Yoab, lakukan itu karena itu perintah dari raja, dan kemudian Yoab melakukannya. Dan di hadapan Tuhan, dosa itu menjijikkan. Karena Daud jatuh dalam kesombongan. Kemudian kalau kita mungkin menghitung itu perasaan Daud, oh bangga, ini kan karena aku. Tapi semua yang dilakukan dari sejak ketika Daud dipanggil Tuhan, diresmikan dalam legitimasi surga oleh Samuel, sampai kemudian di hari tuanya semua kekayaan kerajaan menjadi miliknya yang besar. Itu sebetulnya semuanya karena Tuhan. Dan sensus itu mendatangkan 3 hukuman yang harus dipilih oleh Daud. Yang pertama, dalam 3 tahun kamu akan menghadapi perang dan dikejar-kejar musuh. Dalam 3 bulan kamu akan menghadapi sengsara. Dalam 3 hari kamu akan mendapati penyakit sampah. Tapi yang menarik adalah apa yang dikatakan oleh Daud, biarlah aku jatuh ke tangan Tuhan, bukan ke tangan manusia. Ketika Nabi Gad datang menegur dia, itu artinya apa? Dia punya respon yang benar. Akibatnya apa? Dia dipulihkan. Berbeda dengan Saul. Saul tidak pernah mengalami pemulihan. Ada satu saja sebetulnya kesalahan fatal dari Saul. Awal muasalnya mengapa dia ditolak oleh Allah menjadi raja. Tuhan itu menyuruh Samuel untuk sampaikan berita kepada Saul, kamu harus menghadapi Amalek dan semua orang-orang Amalek penduduknya kamu habisin, ternaknya juga. Tapi ternyata Saul itu membawa raja Agag dan ternak-ternak yang terbaik. Tujuannya baik loh, kan bisa digunakan untuk persembahan.
binatang-binatang yang bagus ini. Tapi ternyata Tuhan gak suka dengan itu. Tuhan justru suka dengan ketaatan. Apa yang dikatakan Samuel, Tuhan lewat Samuel sampaikan kepada Saul, harus dilakukan dengan taat. Hari itu juga ketika Agag diketahui masih hidup dan semua ternak yang ada di hadapan Saul itu, Samuel dengan pedangnya mengunus dan mencincang Raja Agag. Perhatikan baik-baik. Bagaimana ketaatan yang sebetulnya harus dilakukan oleh anak Tuhan untuk satu hal ini dalam apa? Respon. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kejadian-kejadian yang mengharuskan kita kadangkala kita harus berhati-hati. Karena itu kita perlu belajar untuk berespon benar di setiap langkah kehidupan kita. Karena orang yang punya respon hati yang benar akan menempatkan Kristus di sisi hatinya seluruh kehidupannya, sehingga dia adalah orang-orang yang dipulihkan, dibentuk dalam seluruh kehendak Allah dalam perjalanan pengiringannya kepada Tuhan. Akibatnya apa? Daud dipulihkan, Saul dipulihkan, bahkan Petrus dosanya menyangkal Yesus itu sebetulnya adalah dosa yang sebetulnya sangat fatal. Tapi ternyata ketika dia mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus, sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Dia lakukan itu dan dia bertobat, akibatnya dia dipulihkan. Tapi bagaimana dengan Yudas? Bisa tidak Yudas sebetulnya dipulihkan? Bisa. Tapi Alkitab mencatat Yudas lebih memilih jalannya sendiri dan dia mati binasa dan mendapatkan pemulihan. Karena apa? Punya respon hati yang sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk punya respon hati yang benar. Di tengah-tengah kondisi keadaan yang tidak mudah hari-hari ini, yang mengharuskan kita betul-betul peka menghadapi situasi kehidupan kita. Dan hanya orang-orang yang punya respon hati yang benar, sekalipun ke depan sulit, 2020 kita gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi orang-orang yang dipulihkan Tuhan menghadapi itu dengan sebuah responsif ketika melangkah mengandalkan Tuhan, ketika melangkah dalam perjalanan kehidupannya, selalu membawa Yesus dalam serta kehidupan, pergumulan, persoalan dalam rumah tangga, pekerjaan, dan semua hal. Sehingga ketika menghadapi situasi yang tidak mudah sekalipun, orang-orang itu dapat punya respon hati yang benar, sehingga pemulihan akan terjadi dengan tepat. Yang terakhir, yang keempat, syarat untuk dipulihkan, pemulihan akan terjadi jika kita mau berubah. Pemulihan terjadi jika kita mau berubah. Perubahan tidak akan pernah terjadi jika kita tidak mulai berubah sekarang. Mari kita perhatikan ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketakutan yang dimiliki oleh para gembala sirna, hilang ketika dia menemui apa yang dikatakan oleh malaikat itu persis seperti yang dikatakan oleh malaikat. Dan gembala ini kembali pulang sambil memuji Allah. Itu bentuk perubahan yang terjadi. Seorang yang dipulihkan dalam perjalanan kehidupannya, dia akan berubah. Arti perubahan itu adalah tidak menjadi seperti sebelumnya, bahkan metamorfosis dan bukan kamuflase. Metamorfosis dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Sama seperti seorang perajin kintsugi tadi itu yang sedang menambal dengan emas perabot yang pecah, pintu tadi itu
dikumpulkan, ditambal, kemudian perabot itu menjadi nilai yang berharga karena ada emas yang untuk menempelkan pecahan-pecahan kepingan tadi itu. Dan itu bentuk perubahan yang signifikan yang terjadi, yang harusnya kita miliki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi orang percaya hari-hari ini perlu belajar, karena perubahan yang terjadi bukannya perubahan yang baik, tapi justru perubahan yang negatif. Orang yang dipulihkan akan mengalami perubahan, metamorfosis, dan bukan kamuflase. Kamuflase itu sama seperti istilah ular beludak yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka bisa berada di tengah-tengah kerumunan, ya. Bahkan kamuflase itu bahasa aslinya seperti ini, bungklong gitu ya. Di tempat yang A dia bisa sama, kemudian di tempat yang lain juga bisa sama. Dan itu yang terjadi. Tapi anak-anak Tuhan, orang yang dirubah, perubahan telah terjadi karena pemulihan itu, akan mengalami perubahan. Mari kita bertanya dalam hati kita, kalau Yesus sudah kita miliki, kasih-Nya memulihkan dalam kehidupan kita, adakah perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita? Dengan hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, studi kita, rumah tangga kita, hidup kita pribadi sudah mengalami perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Atau sebaliknya, kita perlu didoakan supaya kita betul-betul mengalami perubahan. Seorang yang dipulihkan hidupnya, dia akan bersedia kapanpun waktunya berubah. Perubahan akan terjadi. Perubahan tidak akan pernah terjadi sebelum perubahan itu dimulai. Kapan waktu? Sekarang. Kalau bicara tentang perubahan, semuanya, entah itu pekerjaan kita, rumah tangga kita, karakter kita yang kita miliki, ketika kita mengenal Kristus, harusnya kita mengalami sebuah perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita review dalam kehidupan kita, bertanyalah, kalau kasih Tuhan itu betul-betul kita rasakan dan kita nikmati, memulihkan kehidupan kita, sudahkah syarat-syarat yang kita dengar sore ini jadi berkat ini, jadi kembali review, mengulang apa yang pernah kita mungkin dengar dari orang lain? Tapi yang jelas, mari kita belajar, karena pemahaman kita tentang kasih Tuhan akan mewujudkan bentuk pengenalan kita kepada Kristus. Natal yang kita rayakan tidak akan pernah terjadi kalau nggak pernah ada pemulihan dalam kehidupan kita. Natal tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita kalau kita nggak menempatkan Yesus di hati kita sehingga pemulihan itu terjadi. Natal tidak akan pernah terjadi kalau kita nggak pernah mengalami perubahan dalam kehidupan kita, sikap rendah hati, respon yang benar. Dan itu bentuk perubahan-perubahan yang akan memampukan kita untuk kita menikmati berkat Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.